Pada musim ini, Justin Hubner dipinjamkan Wolverhampton ke Liga Jepang. Tim beruntung yang menampung pemain berusia 20 tahun itu adalah Cerezo Osaka. Setelah bergabung, Hubner tinggal menunggu kesempatan untuk menjalani debutnya. Debut itu akhirnya terjadi kemarin saat Cerezo Osaka melawan Albirex Niigata. Sebuah debut yang sekaligus menjadi sejarah dalam persepakbolaan Indonesia. Debut itu juga membuat komentator mendapatkan pengalaman tak seperti biasanya. Lantas pengalaman apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada awal Maret yang lalu, Justin Hubner mengumumkan jika dirinya resmi dipinjamkan timnya ke Cerezo Osaka. Hal ini sendiri sebelumnya sudah dikode Justin saat dirinya membuat instastory soal keinginannya memakai jersey berwarna pink. Tentu sebuah hal yang sangat mengejutkan, karena sejatinya situasi Hubner di timnya tergolong pemain penting. Bahkan dirinya adalah kapten dari Wolverhampton U21. Namun ternyata Wolverhampton memiliki rencana lain, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Hubner ke Liga Jepang. Sebuah liga yang pastinya sangat berbeda dengan yang ada di Eropa. Setelah resmi bergabung dengan Cerezo Osaka, Hubner tak bisa langsung dimainkan. Apalagi bulan Maret bertepatan dengan jeda internasional, sehingga dirinya harus membela Indonesia terlebih dahulu. Pemain kelahiran Belanda tersebut diprediksi bakal menjalani debutnya saat Cerezo Osaka melawan Shonan Bellmare di lanjutan J-League. Tapi saat pertandingan, nama Hubner tetap tidak ada dalam daftar susunan pemain. Baru kemarin, kesempatan debut akhirnya didapatkan oleh Hubner. Saat itu dirinya masuk ke dalam daftar susunan pemain yang diumumkan oleh Cerezo Osaka. Pada momen tersebut, Hubner terdaftar sebagai pemain cadangan. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, karena pada menit ke-87, Hubner masuk sebagai pemain pengganti. Sebuah hal yang membuat komentator bereaksi. Bahkan komentator itu sampai menyebut nama Indonesia sebagai negara asal dari Justin Hubner. Sementara saat di lapangan, meski bermain beberapa menit, Hubner berhasil menunjukkan jika dirinya layak diberi kesempatan oleh pelatihnya untuk bermain di lapangan. 精度ですね、最後。7番違いますね。77番のルーカス・フェルナンデスに代わって、これが来日初出場ということになりますジャスティン・ハブナーが入ります。ルーカス・フェルナンデスは非常に最後決定的なシュートもありましたし、素晴らしい動きがありました。これが J リーグデビューとなるジャスティン・ハブナーです。父親がインドネシア人で母親がオランダ人というこのジャスティン・ハブナーです。アンダー20世代別の代表ではオランダということになりましたが、2024年にはかなりこの間のところではほぼスペースはないと言っても過言ではありませんが、そこをこじ開けようとする新潟。反転した長谷川元樹、残したヒール、長谷川元樹、長倉というところです。間を使った藤原が上げてきて、長倉の前、長倉抑えた、後ろから左足の秋山のシュート、まだボールは飛びです、抑える。 Laga itu sendiri akhirnya dimenangkan oleh Cerezo Osaka dengan skor 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Leonardo de Souza pada babak kedua. Kemenangan yang membuat Cerezo Osaka kini berada di peringkat ketiga. Mereka terus menempel ketat Mashida Zelvia, tim yang saat ini berada di puncak klasmen. Dua tim tersebut kini cuma terpaut 1 poin saja, dan persaingan itu akan terus berlangsung mengingat musim di Liga Jepang masih sangat panjang. Lebih lanjut, setelah pertandingan, pelatih Cerezo Osaka, yakni Akio Kogiku, memberikan pujian untuk debut Hubner. Menurutnya, Hubner adalah pemain yang memiliki kemampuan luar biasa.
Pertama-tama, kemampuannya luar biasa. Itulah alasan besar mengapa kami memutuskan untuk memasukkannya. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat. Jadi kami tidak ragu-ragu membuat keputusan untuk memainkan dia. Dia juga punya kemampuan untuk membangun permainan. Dia pun memiliki keunggulan di kaki kiri yang saat ini sedang kami kerjakan. Pertahanannya didasarkan pada tekanan tinggi dan garis tinggi, kata Kogiku pada Gol Internasional. Debut Hapner itu sekaligus menjadi sejarah bagi sepak bola Indonesia, di mana Hapner adalah orang Indonesia pertama yang bermain di J-League. Hal ini sendiri disampaikan langsung oleh akun Twitter resmi Liga Jepang. Sejatinya ada beberapa pemain Indonesia yang pernah merumput di Liga Jepang, seperti Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, hingga Pratama Arhan. Namun saat mereka bermain di sana, belum pernah sekalipun merasakan debut di J-League. Kesempatan besar sejatinya pernah didapatkan oleh Pratama Arhan saat ia membawa Tokyo Verdy promosi ke J-League. Namun sayang dirinya malah dilepas terlebih dahulu salah satu tim Korea, yakni Suwon FC. Jadi itulah reaksi komentator saat melihat debut manis Justin Hapner bersama Cerezo Osaka di Liga Jepang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.